nggak ketemu sama orang jahat gitu? Ketika kita lewati perbatasan darat, mau masuk, terus kita mau cari terminal, si oknum ini maksa kita untuk naik taksi. Dia selalu ngikutin, dia sampai ikut juga, naik bus juga ke terminal. Gimana cara menyiasati kalau makanannya nggak cocok? Kita sudah sepakat bahwa makanan bukan tujuan utama. Karena kita bukan mencari liputan yang makanan aja. Yang paling penting adalah mengatur budget makanan itu, kita siasati di mana bisa lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama Arni dan Rian, ya, dua perempuan hebat yang hobinya jalan-jalan, tapi dari jalan-jalan dapat cuan. Dari jalan-jalan dapat banyak pengalaman, dapat banyak ilmu. Kita kepengen tahu nih ya, tentang hal-hal unik apa saja yang mereka temui selama 11 tahun ya, hobi jalan-jalan mereka ini. Yuk kita simak ya. Thank you Arni dan juga Rian yang sudah hadir di studio. Seperti tadi saya bilang, kita kepengen tahu nih hal unik apa yang kalian temui. Mungkin dari Asia Tenggara dulu deh, yang mungkin yang tidak ada di kita. Apa tuh? Mungkin waktu yang di Inlelek, Myanmar. Ya. Di Myanmar, kita ketemu dengan wanita berleher panjang. Oh, jadi long neck yang kayak di Thailand ya, yang kemudian benar. Dia itu pakai kalung si yang perunggu yang tinggi gitu kan. Iya benar. Long neck ya. Itu unik buat kalian. Unik karena belum pernah lihat dan ngerasain tuh, aduh, nggak sakit apa ya gitu. Ya itu kan karena dari kecil itu jadi nambah satu, nanti satu makin hari jadi makin ini sampai dia kan panjang. Udah begitu udah dipasang kan udah nggak dikeluarin lagi gitu. Mak kalau begitu dikeluarin aku sih memikirkannya gini, setelah kalungnya dikeluarkan dia ngeleot kan gitu kan. Karena nggak ada penyangganya. Iya udah nggak ada penyangga kan gitu. Itu serem banget ya itu. Jadi unik banget rasanya kalau, dan itu katanya sih mitosnya untuk menjaga dari serangan hewan, tapi ada juga bilang semakin itu tinggi cantik lehernya semakin katanya, cantik. semakin cantik ada yang kayak gitu ya itu. Oh di Myanmar itu. Iya Myanmar. Myanmar sih banyak yang unik ya. Apalagi itu selain daripada long neck? Ya pakai bedak. Pakai bedak. Jadi bedak saya dingin. ketemu cowok dari kelihatan dari belakang dia bertato, tapi begitu pas dia balik belakang ini pakai bedak Tanaka ya dan namanya. itu bulat gini. Oh, jadi kayak orang pakai jadi kayak pakai blush on tak bulat begitu tapi bedak. Iya, tapi bedak warna putih gitu. Jadi cowok kekar bertato, tapi begitu balik tapi dia bukan bencong ya. Tapi memang ternyata tapi itu semua. tradisinya mereka itu Iya. pakai. Jadi mungkin kayak waktu saya kecil dulu kita bedak dingin kali ya. Iya. Ada bedak yang bulat-bulat, kita kasih air mawar atau apa, terus kemudian tapi merata kan? Iya, merata. Kalau dia enggak, dia cuma bulat di sini. Itu tandanya apa tuh ya? Buat jaga kulit. Tapi kok gitu. kulit cuma Hanya bulat begitu, iya kan? Makanya itu unik sih itu. Oh, jadi walaupun bertato tetap kepengen glowing juga Iya. ya kulitnya. Iya benar. Terus di sana warganya juga masih pakai sarung. Pakai sarung. Nah, jadi buat ini pabrik-pabrik sarung di sini bisa ekspor ya ke Myanmar ya Iya, gitu. benar. Nah, pakai sarung, motif sarungnya kayak kita di sini atau gimana? Kayak tenunnya mirip-mirip mirip-mirip lah ya. Enggak kotak-kotak deh. Mereka tuh banyak garis-garis. Garis-garis memanjang. Mau pria, wanita. Jadi pas sampai di bandara itu kita sempat kaget karena petugas bandaranya pakai sarung gitu. Oh, kayak ini Supir-supir. kiai-kiai NU gitu Iya, ya. iya. Kiai-kiai Iya. NU kan pakai sarung Iya. gitu kan, mau kemanapun ya ciri khasnya ya pakai sarung. Naik gitu. taksi gitu, supir taksinya pakai sarung. Supir bus, Supir bus. Oh gitu. Kenek-keneknya juga ini. Ya, lucu ya. Lucu. Berapa Jadi- hari di Myanmar? Kenapa? Kita 2 minggu. 2 minggu ya. Jadi kebayang kan kayak yang
Blok M yang teriak-teriak gitu, Blok M tapi pakai Pakai sarung, sarung. terus pakai benda tanaka. Pakai bedak dingin. Jadi lucu. Jadi walaupun dia kerja itu sambil pakai bedak. Iya, pakai Pakai bedak bedak. juga. Oh alah, jadi dia tidak ada rasa malu ya mungkin, atau buat kita sebagai orang asing itu jadi kayaknya perhatian ya. Iya mungkin. Jadi ada macam-macam bentuknya. Ada yang Love gitu ya? lonjong, Iya. enggak love Kotak-kotak ya, kayaknya. kotak, ada yang bulat. ya gitu. Oh. Aneh-aneh Terus bentuknya. pria wanita juga sering bawa rantang buat makan. Jadi mereka itu bisa bawa rantang isi makan sendiri, numpang di rumah makan orang itu nggak apa-apa. Oh gitu. Ya, Kalau di boleh, kita boleh. bawa minuman masuk Kita aja nggak nggak boleh boleh. kan? Iya. Ya, mereka Oh gitu. Bawa rantang yang beberapa susun gitu. Iya. Oh, Iya. alah, lucu ya. Lucu, Ya unik, mungkin unik nanti banget. kita ini insert di VT kita itu biar teman-teman BBOH Ada ngeliat kebayang, nih. iya. Ya, jadi Iya. punya bayangan Iya. gitu ya. Sama itu sirih itu udah kayak cemilan di Myanmar. Oh iya, kayak zaman dulu di Taiwan ya. Taiwan itu orang suka banget gigit sirih gitu. Iya. Jadi sampai merah-merah tuh. Nah, zaman dulu itu tahun 90-an. Jadi dan mereka itu suka meludah sembarangan. Iya, benar. Itu warnanya merah. Itu Iya. kayak begitu kan? Iya, sama, sepanjang jalannya trotoar itu merah-merah. Jadi kalau kita jalan itu liatin, waduh ada merah-merah nih. Gitu. Tapi tempat jual sirihnya banyak. Banyak ya, pinggir sepanjang jalan. jalannya. Oh, sepanjang Setiap jalan berapa ya? meter ada ya. Iya. Oh iya gampang sama. lah Ya kayak ditemuin. 9 bulan. Kalau sekarang sih Taiwan sih udah enggak lah. Kalau kalian kemarin habis dari Taiwan kan udah enggak ada lah. Iya, Udah udah bersih, udah enggak ada. bersih. Kalau dulu di Taiwan tahun 90-an itu Iya. kita itu sepanjang jalan, kalau di Taiwan kan banyak gunungnya ya, ngelewatin gunung-gunung itu. Ya udah sepanjang jalan itu punya kios-kios sirih itu dengan warna-warni lampu yang kelap-kelip. Terus pakai yang perempuan yang jaga tuh pakai bajunya seksi-seksi dulu tuh. Oh ya, ngomongin soal Taiwan, saya jadi ingat waktu itu kan waktu kita ke Taipei, kita kan nggak tahu itu kalau lagi badai. Oh iya. Terus kita keluar sore-sore. Typhoon soalnya. Iya, kita keluar sore-sore, ini kenapa jam 5 sore udah kayak kota mati Oh iya, gitu. kalau udah begitu dikasih peringatan, begitu iya. typhoon itu pada semua ada di dalam rumah. Kita di luar ya, kita nggak ngerti bahasanya, mau nanya nggak bisa, terus anginnya kencang, untung saya nggak terbang ya. Ternyata ada peringatan yang berat badan di bawah berapa kilo itu jangan keluar rumah karena takut ketiup angin. gitu. Oke. Tapi untungnya kita aman ya. Terus keluar terus nggak bisa pulang dong. Bisa, jadi kita lewat pinggir-pinggir toko. Oh iya, deretan koridor-koridor iya, situ Iya, ya. toko, supaya aman soalnya memang supaya anginnya aman. kencang banget kan. Akhirnya. Dan itu tutup semua. Heran, ini ada apa ya, akan apa yang terjadi nanti Ini ini. kenapa jadi kayak kota mati Iya. gitu ya? Kenapa ini, padahal kan waktu itu anginnya belum ada ya, maksudnya belum. Iya, karena udah peringatan sebelumnya. Iya, ternyata setelah 30 menit sampai 1 jam baru datang anginnya. Oh ini. Kenceng banget gitu banget, kan. Oke. Ada lagi yang lain selain daripada Myanmar yang paling berkesan di kalian? Yang paling berkesan untuk Asia Atau mungkin Tenggara. perjalanan ke Vietnam deh, di Vietnam atau di mana yang, atau ke Kamboja mungkin Oh, yang itu. ya. Vietnam mungkin yang paling masuk ke dalam Gucci tunnel ya, terowongan Gucci Cuci tunnel. tunnel, cuci tunnel. Itu kan khusus yang berbadan kecil, jadi dia nggak bisa kecil. masuk. Oh iya, itu seringkali begitu tuh, karena kan tempatnya sempit kan, dan orang Vietnam kan kecil-kecil gitu ya. langsing. Dan saya dulu di Saman itu diliatin karena waktu itu masih Soalnya udah ini. 120 kilo gitu kan. Jadi saya diliatin, ini orang kok gendut banget. Terus itu kan masuk terowongannya itu Mau maju nggak bisa, keluar nggak bisa. Iya. tuh. Nah lucunya pas di depan saya itu ada 2 pasangan suami istri, orang asing. Nah dia tuh pas sudah di tengah itu panik. Jadi aku mau keluar lah kan nggak bisa. Ya, nggak bisa kalau Nggak udah bisa masuk kan kan? harus sampai selesai. Iya, sampai selesai. Karena panas kan dan pengap iya, kan. Ya, jadi benar. kalau buat orang yang takut dengan Tempat ruang sempit, iya ya, kan, itu dan fobia. fobia itu pasti akan susah gitu. Ya, itu ya hal-hal menarik ya kalau kita ngelihat di Cuci Tunnel itu kan kayak rumah sakit di bawah tanah, Iya. kayak gitu kan, ya. Bertingkat gitu. Iya, Tingkatnya iya. ke bawah. gitu. Betul. Ya jadi bisa kebayang lah kalau dulu itu mereka hidup dengan kondisi perang di bawah tanah,
itu semua serba itu kan nggak sehat ya, karena Iya. di bawah tanah sirkulasi udara juga nggak ada, panas gitu. Tapi hebatnya mereka itu bisa bertahan di situ. Iya, Bisa gitu. menang loh. Ya, dan bisa menang, betul, betul. Tapi kan kalau kita ngelihat pada saat mereka itu disebar gen oranye, racun oranye itu kan, Iya. makanya terjadi banyak yang ini, yang Iya, iya. cacat Iya, kan, iya, karena bahan kimianya. susah kan buat ibaratnya Merkuri. musuhnya ada di mana, orang ada di bawah tanah, ya Iya, jalan benar. satu-satunya ya disebar begitu. benar. Terus ada lagi yang mungkin tadi sempat bilang naik bis yang eksekutif, Sleeper bus Ya, Vietnam ya. naik Di sleeper Vietnam, bus, jalan darat kan kita sering tuh kalau misalnya jalan satu kali yang berdekatan dan kita suka lewat borderland Perbatasan. ya, perbatasan darat gitu kan. Nah, itu ada pengalaman tersendiri tuh seru. Gimana tuh? Nah, kalau kita naik sleeper bus awalnya kita pikir wah enak, lega. Tapi ternyata tengah jalan itu bisa masuk 90 orang, 100 orang. terus akhirnya Gitu. Akhirnya lu mau kita tidur juga udah kagak bisa ya. iya, kita udah pepet-pepetan. Bayangin aja satu bus dimasukin 100 orang tambahan padahal kita tuh di dalam udah setengah lah. Udah setengah full gitu. Tapi dimasukin lagi sekitar 90 sampai 100 Itu udah segala orang. macam bau udah ada di situ Udah tuh. lah, udah nggak kebayang. Kita udah ketutup. Semua orang rapat-rapat. Kita juga mau keluar gimana nggak bisa. Mau bergerak juga nggak bisa. Udah sempit dipepet dari sebelah kan. Jadi ya udahlah pasrah, memang itu tuh 23 jam yang Perjalanan. mengharukan. 23 jam. Itu dari mana ke mana 23 jam? Waktu itu kita dari Thailand ke Vietnam, Laos, Thailand, Kamboja ya. Oh, naik bis 23 naik jam bis, itu. 23 jam. Berhenti-berhenti. Ya, ada Berhenti berapa berapa kali lah berhenti untuk makan, toilet. Ada yang unik juga, kita pada saat lewat darat juga mau ke Laos. Karena kan waktu itu kita sebulan 4 negara, Vietnam, Laos, Thailand, Kamboja. Nah pas di Laos itu busnya berhenti untuk istirahat, siapa yang mau ke toilet. Nah toiletnya itu, jadi dia cuma dibatasi papan begini, tapi nggak ada tutupnya. Ya. Jadi itu dua sebelahan, jadi kalau kita di sini, kita bisa lihat dong yang sebelah kita. Dan pendek batas. Kan pendek, jadi kalau kita jongkok kita lihat-lihat. Jadi pastikan selesainya bareng, karena kalau selesainya di luar kan kita berdiri, kita lihat dong yang sebelah. Jadi janjian selesai. Mau nggak mau daripada kebelet di jalan ya udah deh gitu. Seru sih, banyak pengalaman lucu kalau lagi lewat jalan darat tuh. Oh ya, ya ada betul, tantangannya sendiri betul. lah. Oke, nih ya lucu banget ya, ke toilet yang khawatir harus janjian kalau udah nongkrong nggak naik. Oke, kita istirahat dulu sebentar dan habis itu kita akan kembali untuk cerita unik lainnya.